Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan ukuran variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Keragaman hayati maupun ekosistem makhluk hidup berasal dari berbagai sumber dalam suatu ekosistem. Pengertian dari ekosistem itu sendiri adalah sekumpulan organisme, baik tanaman maupun hewan yang saling berinteraksi satu sama lain, yang ada di lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda, akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, tampilan, dan juga sifat-sifatnya. Indonesia dengan keanekaragaman baik itu flora maupun faunanya. Keanekaragaman hayati di lingkungan darat memiliki jumlah lebih tinggi dibandingkan biodiversitas yang ada di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca, karena biodiversitas merupakan fungsi dari iklim. Perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat berdampak buruk bagi spesies, karena dapat menyebabkan kepunahan. Contohnya, kepunahan dari dinosaurus yang menarik perhatian. Karena kepunahan hewan tersebut, banyak jenis fauna yang hilang dari dunia ini, sehingga kita dapat mempelajari kehidupan mereka hanya dari buku. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga keanekaragaman tersebut. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu. Gen merupakan instruksi pembentukan serta pengoperasian tubuh di molekul asam atau DNA di seluruh sel makhluk hidup. Keanekaragaman ini disebabkan oleh variasi atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap gen susunannya akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada suatu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Ciri dari keberagaman ini memiliki variasi nama ilmiah yang sama serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok, yang disebut dengan varietas. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan yaitu yang pertama, padi atau Oryza sativa dengan varietas rojo lele, padi ciherang, padi ciliwung, dan lain-lain. Yang kedua, mangga atau Mangifera indica dengan varietas mangga aromanis, mangga golek, dan lain-lain. Yang ketiga, durian atau nama ilmiahnya Durio zipentinus dengan varietas durian petruk, durian bawor, durian montong, dan lain-lain. Contoh keanekaragaman gen pada hewan yaitu yang pertama anjing atau nama ilmiahnya Canis familiaris dengan ras anjing retrieve, anjing bulldog, anjing German Shepherd, dan lain-lain. Yang kedua kucing atau Felis catus dengan ras kucing Angora, Persia, Sphinx, dan lain-lain. Yang ketiga, sapi atau Bos taurus dengan ras sapi Bali, sapi Madura, sapi Fries Holland, dan lain-lain. Keberagaman tersebut terjadi lewat persilangan atau hibridasi antar organisme atau spesies dengan sifat berbeda, serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan liar oleh manusia alias domestikasi. Yang kedua, tingkat spesies. Keanekaragaman hayati ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan yaitu
Di tingkat genus ada genus Citrus, misalnya pada jeruk bali, atau nama ilmiahnya Citrus maxima, dan genus Musa pada pisang buah, atau nama ilmiahnya Musa paradiaca. Di tingkat famili dibagi menjadi famili Poaceae pada padi atau Oryza sativa, dan famili Zingiberaceae pada kunyit atau Curcuma domestica. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan, yaitu di tingkat genus dibagi menjadi dua genus, yaitu Felis dan genus Bos. Genus Felis contohnya kucing leopard atau Felis bengalensis, dan genus Bos pada sapi berpunuk atau Bos indicus. Di tingkat famili dibagi menjadi famili Bovidae pada sapi atau Bos, dan kerbau atau Bubalus, dan juga famili Canidae atau serigala atau nama ilmiahnya Canis, dan rubah dengan nama ilmiah Lycalopex. Ketiga, tingkat ekosistem yang terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yang pertama ada ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan yang berbulu tebal seperti beruang kutub. Kedua, ekosistem hutan kanifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, contohnya pinus atau cemara yang ada di dalamnya. Terdapat juga hewan seperti beruang. Ketiga, ada ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi berbagai pohon, liana, dan epifit. Hewan yang hidup di dalamnya seperti misalnya kera. Ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hidup mamalia besar, karnivora, dan herbivora. Kelima, ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sangat sedikit, serta didominasi tumbuhan xerofit, atau tumbuhan yang bisa menyerap air dan memiliki kemampuan penyimpanan dan cadangan air, seperti misalnya kaktus. Dan hewan yang sering dijumpai di gurun adalah reptil dan mamalia kecil. Keenam, ada ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Pescaprae dan Barringtonia berbentuk perdu atau pohon yang di dalamnya terdapat serangga, burung, dan lain-lain. Indonesia memiliki keberagaman ekosistem yang disebabkan oleh variasi iklim, kondisi geografis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Adapun klasifikasi makhluk hidup yang diklasifikasikan menjadi 3, yaitu filogenik, sistem alam, dan sistem buatan. Klasifikasi makhluk itu sendiri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama animalia atau hewan, kedua plantae atau tumbuhan, ketiga fungi atau jamur, keempat protista, kelima archaebacteria atau mikroorganisme, dan yang keenam eubakteria atau bakteri sejati. Manfaat dari keanekaragaman ini sangatlah banyak sekali. Seperti contohnya di bidang pangan dan sandang, yakni kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan sebagai sumber energi. Dan beberapa jenis kayu memiliki manfaat di bidang sandang untuk kepentingan perabotan rumah tangga maupun bahan ekspor. Manfaat di bidang ekologi berperan sebagai paru-paru bumi karena kegiatan fotosintesis pada hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer yang bisa mengurangi pencemaran udara dan mencegah efek rumah kaca, menjaga kestabilan global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembapan udara.
Di bidang farmasi, tumbuhan dan hewan dijadikan sebagai bahan obat. Contohnya, tumbuhan herbal kina berfungsi sebagai obat malaria karena mengandung alkaloida. Contoh lain yaitu madu yang dipercaya akan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kekayaan aneka flora dan fauna dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan metode in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di habitatnya langsung. Yang kedua dengan metode ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Sekian materi keanekaragaman hayati yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi semuanya.